Di sepanjang jalur Bangkalan menuju Pamekasan, ada satu aturan tak tertulis yang dipahami semua sopir truk, jangan pernah lewat jalur tengah saat malam tanpa setor pada cak sidik. Jalan itu dikenal sebagai jalur mati, bukan karena rusak, tapi karena siapapun yang lewat dihisap habis oleh preman-preman jalanan. Mereka tak peduli siapa yang lewat, dari mana asalnya. Asal bawa muatan, harus bayar. Kalau tidak, pilihannya cuma dua, duit atau darah. Cak sidik bukan preman biasa. Tubuhnya kekar, kepala pelontos, dan tatapannya tajam seperti belati. Dia bukan cuma sekadar pemalak, dia adalah raja jalanan. Dengan 15 orang anak buah, cak sidik seakan punya pengadilan sendiri di jalanan. Siapa yang berani melanggar, bakal dihukum saat itu juga. Pukul, injak, bahkan kadang dilempar ke jurang. Baginya, nyawa manusia tak lebih berharga dari sebungkus rokok. Malam itu, udara Madura terasa lebih pengap dari biasanya. Jalanan sunyi, hanya suara jangkrik dan deru angin yang terdengar. Cak sidik berdiri di pinggir jalan, mengisap rokok kretek dengan santai. Di belakangnya, 5 orang anak buahnya berjaga. Mereka menunggu mangsa berikutnya, truk sapi yang kabarnya datang dari Surabaya. Truk itu pasti penuh uang. Dan malam ini, mereka akan merampasnya seperti biasa. Kalau sopirnya keras kepala, kita keras balas, gumam cak sidik sambil menyemburkan asap. Anak buahnya terkekeh. Itu sudah jadi prinsip mereka. Dalam dunia jalanan, yang lembek dilumat, yang keras dihancurkan. Madura bukan tempat buat orang pengecut. Dari kejauhan, lampu sorot sebuah truk mulai terlihat. Deru mesin tua, dengan suara knalpot parau, mendekat perlahan. Cak sidik menyeringai. Nah, itu dia, kita bakal dapat makan malam, Rek, ucapnya dingin. Dia berdiri tegap di tengah jalan, mengangkat tangannya untuk menghentikan laju truk. Di belakangnya, anak buahnya mulai bersiul dan menepuk-nepuk gagang besi. Truk tua itu berhenti perlahan. Di balik kemudi, tampak sosok seorang pemuda bertopi hitam, wajahnya samar dalam remang cahaya lampu jalan. Tak ada rasa gugup di wajahnya. Ia menatap lurus ke depan, diam, tanpa reaksi. Cak sidik mendekat sambil mengacungkan tangannya. Turun, Rek, ini jalanku. Kau tahu caranya sopan sama aku, kan? Suaranya datar, nyaris seperti bisikan maut. Sesaat, suasana menjadi senyap. Angin berhenti berhembus. Anak buah cak sidik mulai mengepung truk, merasa ini cuma akan jadi pemalakan biasa. Mereka tak tahu, mereka baru saja mengetuk pintu masalah yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka hadapi. Dan malam itu, di jalanan gelap Madura, takdir mereka mulai ditulis dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Cak sidik tak pernah tahu, bahwa malam ini bukan cuma soal uang kopi. Malam ini adalah awal dari akhir kekuasaannya di jalanan. Karena pria di balik kemudi truk itu bukan sopir biasa. Dia adalah Mahendra, si kancil dari Surabaya, anak dari sosok yang pernah membuat para preman Madura gemetar, Jabrik sang legenda. Mahendra membuka pintu truknya perlahan. Suara engsel yang berdecit terasa nyaring di tengah kesunyian malam. Langkah kakinya turun menjejak tanah berdebu, pelan tapi mantap. Topi hitam yang menutupi sebagian wajahnya tak mampu menyembunyikan sorot mata tajam yang menatap lurus ke arah cak sidik. Wajahnya datar, bukan takut, bukan marah, hanya datar, seperti batu. Seolah yang berdiri di hadapan 5 preman itu hanyalah bayangan, bukan manusia biasa. Heh, bocah, kau gak salah jalan, hah. Salah satu anak buah sidik, Ucup, mendekat sambil mengacungkan linggis. Ini jalur sidik, kalau mau lewat, bayar dulu. 3 juta, kontan. Ia menepuk-nepuk telapak tangannya dengan ujung linggis, matanya menyipit menantang. Biasanya, sopir yang diancam begini langsung pucat atau mencoba merayu. Tapi Mahendra, si kancil, hanya menoleh perlahan, menatap Ucup sejenak, lalu kembali menatap cak sidik. Sapi ini bukan buat kalian, ucap Mahendra pelan, suaranya nyaris seperti gumaman, tapi cukup jelas terdengar di antara mereka. Tak ada nada sombong, tak ada ancaman, hanya kalimat datar seolah sedang memberitahu sesuatu yang sederhana. Tapi bagi telinga jalanan, kalimat itu seperti cambuk. Ucup terdiam sesaat, wajahnya berubah, antara bingung dan tersulut amarah. Cak sidik terkekeh pelan, mendekat sambil menepuk pundak Ucup agar mundur. Bocah, kau kira kau siapa? Ini bukan Surabaya. Di sini, kalau aku bilang bayar, kau bayar.
Atau kami potong sapi-sapi itu di sini, buat lauk makan malam. Suaranya pelan, tapi syarat dengan ancaman. Anak buahnya ikut tertawa, langkah mereka mulai mengepung, setengah bersiap untuk menghajar. Namun, Mahendra hanya menghela napas. Dia menunduk sebentar, lalu melepas topinya, memperlihatkan wajah penuh garis tegas dan mata yang seolah mengupas siapapun yang menatapnya. Ia menatap Sidik tanpa gentar. Aku Mahendra, anak Jabrik, Surabaya. Kalimat itu meluncur datar, tapi seperti petir yang membelah angin malam. Beberapa anak buah Sidik tampak ragu seketika. Nama itu, Jabrik, seperti membawa bau darah masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang dari jalanan Madura. Cak Sidik menyipitkan mata. Sekilas, ingatan lamanya tentang cerita-cerita jalanan muncul di kepalanya. Tentang Jabrik, preman tua dari Surabaya yang dulu pernah membantai gerombolan pemalak di Pelabuhan Kamal. Tapi pikiran itu segera ditepisnya. Ini Madura, bukan Surabaya. Dan yang berdiri di depannya hanyalah seorang bocah sok jagoan. Sidik mendekat, menepuk dada Mahendra dengan keras. Anak siapapun kau, di sini tetap jalananku. Mahendra menatap tangan Sidik yang menepuk dadanya. Sebentar, lalu menatap Sidik lurus. Jangan bilang aku gak ngasih peringatan, gumamnya. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, tangannya bergerak. Cepat, senyap, nyaris tanpa suara. Ucup yang berdiri di sisi kirinya tiba-tiba terhuyung, menjerit sambil memegang pergelangan tangannya, linggisnya terlempar, jarinya tertekuk ke arah yang salah. Dalam sekejap, udara malam yang tadi penuh tawa berubah menjadi dingin dan tegang. Cak Sidik menahan napas, menatap Mahendra yang berdiri tegak, matanya tetap datar. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Hanya ketenangan seorang pemburu yang tahu persis apa yang dia lakukan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Cak Sidik merasakan sesuatu yang tak pernah dia rasakan di jalanan Madura, rasa waspada yang menjalar dari tengkuk hingga ke tulang belakang. Angin malam Madura mendadak terasa lebih dingin. Setelah Ucup terkapar memegangi tangannya, suasana di tikungan mati itu berubah total. Anak buah Cak Sidik yang lain sontak terdiam, langkah mereka yang tadinya percaya diri kini membeku di tanah berdebu. Mereka saling pandang, seolah bertanya dalam hati, siapa sebenarnya sopir ini? Tapi harga diri jalanan mereka menahan langkah mundur. Mereka masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini cuma kebetulan. Cak Sidik, yang berdiri hanya sejengkal dari Mahendra, memicingkan mata. Jadi kau kira, cuma karena kau anak Jabrik, kau bisa main pukul di jalanku? Suaranya rendah, serak, seperti suara parau ular berbisa. Dia menggerakkan tangannya, memberi isyarat halus ke anak buahnya. 3 orang bergerak sekaligus, mengepung dari kiri, kanan, dan belakang. Linggis dan besi di tangan mereka mulai terangkat. Ini bukan lagi soal uang, ini sudah soal harga diri jalanan. Mahendra menatap satu persatu mereka yang mengepung. Napasnya tetap teratur, tak ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Ia melangkah perlahan mundur, membiarkan mereka menutup jarak. Lalu, seperti bayangan yang menyatu dengan malam, tubuhnya berputar cepat, kakinya menyapu tanah, menghantam lutut salah satu preman dari samping. Suara retakan tulang terdengar jelas. Orang itu terjerembab, menggeliat sambil memegangi kakinya, sebelum sempat mengayunkan linggisnya. Belum sempat yang lain bereaksi, Mahendra bergerak lagi. Dengan gerakan ringan, ia menangkis pukulan besi dari arah kanan, memelintir pergelangan tangan lawan, dan menghantamnya dengan siku tepat di pelipis. Orang kedua ambruk, tanpa suara, roboh seperti karung jatuh. Yang ketiga, yang menyerang dari belakang, baru sadar ia sendirian. Tangannya gemetar, besi di genggamannya nyaris terlepas. Tapi sebelum bisa mundur, Mahendra sudah berbalik dan menendang ulu hatinya keras. Si preman ketiga jatuh terduduk, terengah-engah, wajahnya pucat. Cak Sidik terpaku di tempatnya. Untuk pertama kalinya, dia menyaksikan 3 anak buahnya dihajar habis-habisan, dalam hitungan detik. Bukan oleh segerombolan preman lain, bukan oleh polisi, tapi oleh satu orang, seorang sopir truk. Ia mengepalkan tinjunya, menahan gejolak amarah dan rasa tak percaya yang mendidih dalam dadanya. Di jalanan Madura, harga diri adalah segalanya. Dan malam ini, harga dirinya ditampar di depan anak buahnya sendiri. Mahendra menatap Sidik, lalu bicara pelan. Aku bukan cari musuh, tapi kalau kau maksa, aku yang akan selesain ini. Kata-katanya tidak keras, tapi tiap suku kata seperti palu yang menghantam dada.
Bukan gertakan, bukan ancaman. Itu sebuah kepastian, peringatan terakhir. Suara deru mesin truknya yang masih hidup di belakang mereka seolah menjadi saksi bisu malam itu. Anak buah Sidik yang tersisa mulai mundur perlahan. Mereka menunduk, pura-pura memeriksa teman-temannya yang tumbang. Mereka tahu betul, ini bukan urusan yang ingin mereka lanjutkan. Mereka datang berharap uang setoran, bukan dihajar dan dipermalukan. Tapi Sidik, dengan tatapan membara, justru melangkah maju. Matanya menatap Mahendra, penuh amarah dan sisa harga diri yang menuntut pembuktian. Malam itu, di tikungan mati, tak ada suara kecuali desau angin dan detak jantung mereka yang berdegup kencang. Jalanan Madura menyaksikan dua nama yang akan segera bertarung, satu, Raja Jalanan yang terbiasa menindas, dan satu lagi, si kancil dari Surabaya, yang baru saja menunjukkan bahwa di balik kemudi truk, ada darah preman sejati yang mengalir di nadinya. Langkah Cak Sidik terdengar berat di atas tanah berkerikil. Sorot matanya membakar Mahendra, seolah ingin mengoyak pria muda itu dengan tatapan saja. "Jadi, kau pikir aku takut sama bocah?" desis Sidik, rahangnya mengeras. Ia melepas baju kaosnya, melemparkannya ke tanah, memperlihatkan tubuh berotot dengan bekas luka sabetan dan bacokan di sana-sini, jejak masa lalunya sebagai petarung jalanan. Malam itu, harga dirinya sudah telanjur diinjak. Ia tak bisa mundur, sekalipun harus dihajar di hadapan anak buahnya. Mahendra tetap berdiri di tempat, diam, menatap Sidik tanpa berkata sepatah kata pun. Tidak ada gaya jagoan, tidak ada sikap menantang. Justru itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Ketenangan Mahendra adalah sesuatu yang asing di dunia jalanan, bukan sikap orang sok berani, tapi sikap orang yang tahu apa yang dia lakukan. Cak Sidik tahu, lawannya malam ini bukan seperti sopir yang biasa ia palak. Tapi semua sudah terlanjur. Dengan teriakan garang, Sidik menerjang. Tinju kanannya meluncur deras ke arah wajah Mahendra, disusul pukulan kiri yang mengincar rusuk. Gerakan yang selama ini membuat banyak lawan dalam sekejap. Tapi malam ini, bukan lawan biasa yang ia hadapi. Mahendra memiringkan badannya sedikit, menepis pukulan pertama, lalu menunduk cepat menghindari yang kedua. Dalam satu gerakan berputar, siku Mahendra menghantam perut Sidik, keras, tepat, dan tanpa ampun. Cak Sidik terbatuk, tubuhnya terhuyung ke belakang. Namun, darahnya mendidih. Dengan geraman marah, dia melompat maju, mencoba menyikut wajah Mahendra. Tapi Mahendra kembali bergerak gesit, seperti kijang di tengah pemburu. Ia merunduk, meraih pergelangan tangan Sidik, memelintirnya ke belakang dengan satu sentakan cepat. Sidik menjerit tertahan. Dalam sekejap, tubuhnya terkunci dalam kuncian bahu yang membuatnya nyaris berlutut. "Aku cuma mau lewat, tapi kau maksa," bisik Mahendra di telinga Sidik, suaranya serupa bisikan maut. Lalu, dengan satu dorongan kuat, ia melepaskan Sidik hingga terlempar jatuh ke tanah. Debu mengepul di sekitar tubuh Raja Jalanan yang kini terkapar. Anak buahnya menahan napas, sebagian melangkah mundur, sebagian lagi hanya berdiri terpaku, tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Sidik bangkit perlahan, kedua matanya kini penuh dendam dan rasa malu yang bercampur jadi satu. Tapi sebelum ia sempat berdiri tegak, Mahendra sudah berbalik dan melangkah menuju truknya. Ia tak berkata apa-apa lagi, bahkan tak menoleh ke belakang. Baginya, pertarungan sudah selesai, dan pemenangnya jelas. Bagi Mahendra, tak ada gunanya menendang orang yang sudah kalah. Itulah pelajaran jalanan yang dia warisi dari ayahnya, Jabrik. Suara mesin truk meraung, perlahan membawa Mahendra meninggalkan tikungan mati itu. Para preman jalanan Madura hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, diam, bungkam, tanpa keberanian mengejar. Malam itu, jalanan Madura menyaksikan kejatuhan harga diri Cak Sidik, dan munculnya nama baru yang kelak akan dikenang di kalangan para sopir dan preman, Kancil, si anak Jabrik. Dan sejak malam itu, jalur tengah yang dikenal sebagai jalur mati, tak lagi sama. Pagi itu, jalanan pasar hewan Bangkalan riuh seperti biasa. Deru truk, suara teriakan pedagang, dan bau kandang bercampur di udara. Namun ada satu yang berbeda, bisik-bisik di antara para sopir dan preman pasar. Kabar tentang seorang sopir truk dari Surabaya yang menghajar Cak Sidik dan anak buahnya di tikungan mati menyebar lebih cepat dari asap knalpot. Mereka menyebut satu nama, Kancil, si sopir anak Jabrik. "Seriusan, Le?" Sidik digebuk sampai nyungsep. Seorang sopir tua berbisik di warung kopi,
suaranya setengah bergetar antara kagum dan tak percaya. Temannya mengangguk, mencondongkan badan. Aku lihat sendiri, waktu mereka tarik ke bengkel. Sidik jalan pincang, ucup tangan di gips. Yang lain lebam semua, kayak abis ditubruk setan. Mereka tertawa kecil, tapi nada di suara mereka bukan sekadar olok-olok. Ada rasa hormat yang mulai tumbuh untuk nama Kancil. Di sisi lain pasar, di pojok lapak sapi, seorang lelaki bertubuh gempal mendengarkan dengan serius. Rais, mantan anak buah Jabrik yang kini menjadi pengepul sapi besar, menyeringai tipis. Anak itu, udah mulai nunjukin taringnya, gumamnya. Rais tahu betul, kalau kabar ini sampai ke telinga lawan-lawan lama Jabrik, Madura bisa bergolak lagi. Dunia jalanan tak pernah suka ada nama baru yang mencuat tanpa izin. Dan memang, kabar itu tak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga orang yang tak seharusnya mendengar. Di sebuah warung tua di pinggiran Kamal, Kakang Jagal, preman tua yang dulu pernah bermusuhan dengan Jabrik, menggebrak meja saat mendengar cerita itu. Anak Jabrik, di Madura, berani nginjak kepala Sidik, wajahnya mengeras, matanya menyala. Masa lalu yang sudah bertahun dikubur tiba-tiba menyembul lagi, membakar dendam yang belum pernah padam sepenuhnya. Aku gak peduli dia anak siapa, tapi kalau dia pikir bisa bikin nama di sini, dia salah tempat, geram Kakang Jagal. Ia berdiri, menatap anak buahnya yang hanya bisa menunduk. Cari dia, sebelum nama Kancil lebih besar dari yang seharusnya. Perintah itu meluncur seperti vonis mati. Dan anak buah Kakang Jagal tahu, kalau sudah begitu, Madura bakal berdarah lagi. Sementara itu, Mahendra, yang belum tahu betapa cepat kabar menyebar, melanjutkan perjalanan membawa truk sapinya ke tujuan. Wajahnya tenang, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi malam sebelumnya. Bagi Mahendra, semua itu hanyalah bagian dari perjalanan. Ia hanya membela diri, tidak lebih. Tapi dunia jalanan punya caranya sendiri menulis cerita, dan nama Kancil kini menjadi cerita yang mereka bicarakan di setiap tikungan dan persimpangan. Di dalam hatinya, Mahendra tahu, langkahnya baru saja menyentuh tepi permainan besar. Ia tidak takut, tapi juga tidak gegabah. Sebuah pesan dari ayahnya, Jabrik, terngiang di kepalanya, jalanan itu bukan soal kuat, Hendra, tapi soal siapa yang paling siap saat badai datang. Dan Mahendra tahu, badai itu sedang bergerak ke arahnya. Madura, yang selama ini tidur di bawah bayang-bayang preman lokal, mulai berbisik nama baru. Dan di antara bisik-bisik itu, dendam, hormat, dan ancaman perlahan menyatu, menunggu waktu untuk meledak. Senja baru saja turun ketika Mahendra memarkir truknya di pelataran gudang sapi milik ayahnya di pinggiran Surabaya. Ia turun dari kabin, menghela napas panjang, dan menyapu wajahnya dengan tangan. Di balik ketenangannya, ada firasat aneh yang sedari tadi mengusik hatinya, seperti ada bayangan masa lalu yang mulai menguntit jalannya. Firasat itu berubah nyata saat sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Kau sudah mulai cari perkara di Madura, Hendra. Suara itu berat, dalam, tapi terdengar lebih seperti peringatan seorang ayah daripada teguran. Mahendra berbalik pelan, menemukan Jabrik, ayahnya, berdiri dengan tatapan yang sukar ditebak. Wajah sang mantan preman legendaris itu dihiasi guratan usia, tapi matanya masih setajam saat dulu berjaya di jalanan Surabaya. Mahendra mengangguk, menahan diri untuk tidak membela diri. Ia tahu, bukan soal siapa salah atau benar. Bagi Jabrik, jalanan punya aturan tak tertulis, dan siapapun yang melanggarnya, cepat atau lambat akan ditagih. Aku nggak cari perkara, Pak. Mereka yang mulai, aku cuma nggak mau diinjak. Suaranya datar, jujur, tanpa pembelaan. Jabrik berjalan pelan mendekat, lalu menepuk bahu anaknya. Aku tahu kau bukan bocah bodoh. Tapi dengar, Hendra, di Madura, nama kita masih ada yang simpan dendam. Kau hajar Sidik, itu cuma permukaan. Di belakang Sidik, ada yang lebih busuk. Kakang Jagal, dia gak bakal tinggal diam. Suaranya mengecil, tapi penuh tekanan. Mahendra mendengarnya seperti suara palu di dada. Untuk pertama kalinya, Mahendra menyadari betapa dalam dunia yang sedang ia masuki. Ia pikir semua akan selesai di tikungan mati itu. Ternyata, itu hanyalah pintu masuk menuju pusaran dendam yang sudah lama terpendam. Mahendra menatap ayahnya, mencoba membaca isi hati orang yang dulu ditakuti seantero Surabaya itu. Tapi Jabrik hanya menghela napas panjang, seolah tahu apa yang sedang bergolak di kepala anaknya.
Aku nggak minta kau mundur, karena aku tahu darahku ada di tubuhmu. Tapi kalau kau mau jalan di jalanku, jangan separuh hati, gumam Jabrik. Ia menatap Mahendra dalam-dalam, karena jalanan gak pernah kenal orang yang setengah jalan. Kalau kau maju, bersiaplah. Karena mereka gak bakal kasih kau kesempatan kedua. Malam itu, di bawah cahaya remang-remang lampu gudang, Mahendra berdiri tegak. Dalam diam, ia menimbang pilihan, mundur dan kembali jadi sopir biasa, atau maju dan menanggung semua risiko yang akan datang. Di dadanya, kata-kata ayahnya bergaung, dan untuk pertama kalinya, Mahendra sadar, jalanan memang tak memberi pilihan selain menjadi serigala atau jadi mangsa. Dan di kejauhan, di antara gelap malam Surabaya yang menggigil, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Pesan dari nomor tak dikenal, hanya berisi satu kalimat, "Kita belum selesai, Kancil." Mahendra membaca pesan itu, lalu tersenyum tipis. Ia tahu, badai itu sudah di depan pintu. Malam di perbatasan Surabaya-Madura selalu dipenuhi truk-truk yang lalu lalang, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Di sebuah warung remang di sisi jalan, beberapa pria berwajah keras duduk berkerumun. Di tengah mereka, Ucup, anak buah Cak Sidik yang tangannya masih digips, menatap layar ponsel dengan rahang mengatuk. Di layarnya terpampang foto Mahendra sedang menurunkan sapi di kandang Surabaya. Ucup menyeringai, memperlihatkan gigi emasnya. "Ini dia, anak Jabrik. Bapak Jagal minta dia dibawa hidup-hidup," gumamnya dengan nada dingin. Di sudut lain, seorang pria berambut cepat menyalakan rokok, matanya menyipit. Wira, salah satu orang kepercayaan Kakang Jagal, mengetuk ujung rokoknya di asbak kaleng. "Kita gak usah pakai banyak omong. Kita tunggu dia di jembatan Suramadu. Dia pasti lewat situ." Wira menatap Ucup dengan tatapan kosong. "Dan kalau dia macem-macem, kita bikin dia gak bisa pegang setir lagi seumur hidupnya." Kalimat itu mengambang di udara, menggantung di antara senyap dan ancaman. Di saat yang sama, Mahendra sedang memeriksa tali tambatan sapi di bak truknya. Pikirannya sudah dipenuhi kemungkinan terburuk. Ia tahu, pesan misterius yang diterimanya bukan gertakan kosong. Jalanan ini, sejak dulu, selalu punya cara sendiri menyelesaikan masalah, dan kadang, itu berarti darah yang harus dibayar. Mahendra menarik napas dalam, bukan rasa takut yang ia rasakan, tapi kesiapan untuk menghadapi apapun yang datang. Jabrik, yang berdiri di belakangnya, melemparkan sebilah besi panjang ke atas bak truk. "Bawa ini." Kadang, di jalanan, omongan gak cukup. Mahendra menangkap besi itu dengan satu tangan. Berat dan dingin, ia menatap ayahnya, ada tatapan saling mengerti di antara mereka. Mahendra tahu, ini bukan sekadar alat pertahanan. Ini adalah simbol bahwa malam ini, dia bukan lagi sekadar sopir truk. Malam itu, Mahendra mengemudikan truknya menuju Madura. Lampu-lampu jalan memantul di kaca depan, seolah menuntunnya menuju takdir yang sudah menunggu di ujung jembatan. Di balik setir, Mahendra merasa detak jantungnya berdentam bersama suara mesin. Tak ada rasa gentar, hanya tekad yang mengeras di dadanya. Ia tahu, malam ini bukan soal sapi. Ini soal harga diri, soal siapa yang berdiri di atas jalanan. Di sisi lain jembatan Suramadu, 2 mobil pikap dan 3 motor berjejer di sisi bahu jalan. Wira berdiri di depan, mengamati jalan yang kosong. Angin laut membawa bau asin yang menusuk, seperti pertanda buruk. Begitu dia muncul, "Kita sikat," bisiknya. Ucup di sampingnya hanya mengangguk, matanya menyipit penuh dendam. Malam itu, mereka tak menunggu uang atau barang rampasan. Malam itu, mereka menunggu nama yang ingin mereka lumat di jalanan. Dan tak lama kemudian, dari kejauhan, suara mesin truk terdengar mendekat, deru berat yang memecah sunyi. Mahendra datang. Di balik kemudi, ia menatap bayangan orang-orang yang sudah bersiap di hadapannya. Bukannya melambat, Mahendra justru menginjak pedal gas lebih dalam. Di matanya, tak ada rasa ragu. Malam itu, Kancil tak lari dari pemburu. Ia datang untuk membalikkan perburuan. Jembatan Suramadu, yang selama ini menjadi penghubung 2 pulau, kini menjadi arena bisu tempat harga diri, dendam, dan keberanian akan diadu. Di antara deru mesin dan debur ombak di bawahnya, sebuah cerita akan terukir, cerita tentang Kancil yang berani melawan pemburu. Dan malam itu, belum ada yang tahu siapa yang akan jadi mangsa. Truk Mahendra melaju kencang di atas jembatan Suramadu, lampu sorotnya menusuk gelap malam. Di kejauhan,
Siluet kendaraan dan sosok-sosok yang berdiri di tengah jalan mulai terlihat jelas. Wira berdiri paling depan, lengannya terentang, seolah menantang truk seberat 8 ton itu untuk berhenti. Di sisi kiri dan kanan, Ucup bersama 4 orang lainnya sudah siap dengan besi dan rantai di tangan. Mereka pikir Kancil akan melambat, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mahendra menginjak pedal gas hingga dasar. Mesin tua truk itu meraung seperti binatang buas yang dibangkitkan dari tidur panjang. Wira terperangah, refleks melompat ke samping saat truk meluncur lurus ke arahnya. Suara jeritan ban terdengar di atas aspal, disusul benturan keras saat bagian depan truk menabrak pikap yang diparkir melintang. Kendaraan itu terpental, menghantam pagar pembatas jembatan. Para preman berhamburan, tak menyangka serangan datang secepat dan seganas itu. Ucup nyaris terpeleset saat mencoba menghindar, tapi sebuah bayangan hitam melompat turun dari kabin truk. Mahendra, dengan besi panjang di tangan, menyapu kaki Ucup dengan sekali ayun. Ucup jatuh mencium aspal, teriakan kesakitannya menggema di tengah malam. Mahendra tak memberi kesempatan. Satu hentakan lutut kerusuk Ucup membuat lelaki itu terkapar tanpa suara. Di sisi lain, Wira yang baru saja bangkit, berusaha menyerang dengan rantai. Tapi Mahendra lebih cepat. Dengan gerakan refleks yang diasah sejak kecil oleh tangan keras Jabrik, ia memutar besi dan menghantam pergelangan tangan Wira. Bunyi retakan tulang terdengar jelas sebelum rantai itu jatuh berdering di aspal. Wira berlutut, mengerang, tapi Mahendra hanya menatapnya dingin, tatapan yang mengabarkan satu pesan, kau salah memilih lawan. Suara mesin truk yang masih menyala bergemuruh di belakang mereka. Anak buah Kakang Jagal yang tersisa mulai ragu. Mereka saling pandang, tak ada yang berani maju. Sosok Mahendra berdiri tegap di tengah jalan, diterangi lampu sorot truk, tubuhnya basah keringat, matanya merah membara. Malam itu, di atas Suramadu, mereka melihat bukan lagi seorang sopir truk, tapi bayangan hidup Jabrik di masa mudanya. Satu persatu mereka mundur, memilih menyelamatkan diri. Hanya Wira yang masih di tempat, menatap Mahendra dengan mata penuh benci dan rasa sakit. Mahendra mendekat, berlutut di depannya. Sampaikan ke Kakang Jagal, aku bukan anak kemarin sore. Kalau dia cari aku gak bakal lari. Suaranya dingin, hampir berbisik, tapi cukup jelas menancap di kepala Wira. Mahendra berdiri, meninggalkan pria itu tergeletak di aspal. Mahendra melangkah kembali ke truknya, menaiki kabin tanpa tergesa. Ia menatap kaca spion, melihat tubuh-tubuh yang bergelimpangan dan suara sirene yang mulai samar terdengar dari kejauhan. Ia tahu, malam ini bukan akhir, ini baru awal. Tapi ia tak gentar, karena di jalanan, seperti yang selalu dikatakan ayahnya, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling berani menghadapi badai sampai akhir. Dan malam itu, Suramadu menjadi saksi lahirnya legenda baru di jalanan, Kancil, anak Jabrik, sopir truk yang membuat para preman Madura bertekuk lutut di bawah gemuruh roda dan keberanian tanpa batas. Di sebuah rumah makan tua di pelosok Bangkalan, seorang pria bertubuh besar duduk di kursi rotan reyot, dikelilingi anak buahnya. Wajahnya keras, dengan bekas luka panjang di pipi kiri, luka yang ia dapatkan di masa lalu, konon karena duel lawan Jabrik. Dialah Kakang Jagal, sosok yang selama ini mengendalikan kelompok-kelompok preman jalanan di Madura. Malam itu, Wira datang terlatih, masih membalut tangannya dengan kain. Di matanya ada ketakutan, tapi ia memaksa tetap berdiri tegak di hadapan tuannya. Kakang Jagal mendengar laporan Wira tanpa berkata sepatah kata pun. Hanya jemarinya yang mengetuk meja pelan, menciptakan irama yang terdengar seperti dentang jam kematian. Ketika Wira selesai, hening menggantung beberapa detik, sebelum suara berat Kakang Jagal akhirnya terdengar. Anaknya Jabrik, berani-beraninya dia bikin malu orang-orangku di jalanan. Suaranya datar, tapi tajam seperti sembilu. Ia menatap Wira, yang langsung menunduk dalam. Bawa dia ke aku, hidup-hidup, perintah Kakang Jagal, suaranya sejuk, tapi dinginnya menusuk tulang. Ia melemparkan sebilah pisau kecil ke meja. Aku sendiri yang mau ngasih salam buat Jabrik, lewat anaknya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Anak buahnya mengangguk patuh, sadar perintah ini bukan sekadar urusan jalanan. Ini soal harga diri, soal dendam lama yang akhirnya menemukan jalan pulang. Sementara itu, Mahendra kembali ke kandang sapi ayahnya dengan tenang. Namun jauh di dalam dadanya, ia tahu badai sesungguhnya baru saja mulai. Ia membersihkan tangan yang masih berlumur debu aspal.
Jabrik berdiri tak jauh darinya, menatap anaknya dengan sorot mata penuh pertimbangan. "Mereka gak bakal tinggal diam, Hendra," ucap Jabrik perlahan. "Kakang Jagal bukan preman kelas pasar. Dia ular, yang bisa melilit diam-diam." Mahendra menatap ayahnya. "Aku gak bakal mundur, Pak." Suaranya tegas, tanpa goyah. Di wajahnya terpantul bayangan keras masa muda Jabrik. Sang ayah hanya mengangguk pelan, seolah mengakui bahwa saat ini, darahnya benar-benar mengalir penuh di tubuh anaknya. Tak ada jalan mundur. Jalanan sudah memilih Mahendra. Malam itu, dari berbagai penjuru Madura, kelompok-kelompok kecil yang berada di bawah kendali Kakang Jagal mulai digerakkan. Di pelabuhan, di pasar, di jalanan kecil yang sepi, orang-orang berbadan kekar mulai menebar kabar, "Cari Kancil. Bawa hidup-hidup." Nama Mahendra mendadak menjadi incaran, buruan dengan harga kepala yang tak sembarangan. Jalanan Madura kini berburu satu orang, anak dari legenda. Namun Mahendra bukan orang yang menunggu diburu. Bersama dua orang kepercayaannya, Tomo dan Pade Gendon, sopir-sopir tua yang dulu loyal pada Jabrik, Mahendra mulai menyusun langkah. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menantang balik. Mereka tahu, satu-satunya cara bertahan di jalanan Madura adalah menghadapi ular itu di sarangnya. Mahendra mengerti, ia harus memotong kepala Kakang Jagal sebelum dirinya sendiri dikoyak. Dan malam itu, sebelum fajar menyingsing, Mahendra berdiri di atas bak truknya, menatap lautan lampu kota di kejauhan. Di tangannya, besi panjang yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Dalam bisu malam, ia berjanji dalam hati, "Kalau ini soal darah, maka akulah yang akan menumpahkannya lebih dulu." Fajar belum benar-benar pecah ketika Mahendra dan dua rekannya, Tomo dan Pade Gendon, melintasi jalur tikus menuju pesisir utara Bangkalan. Truk tua yang mereka kendarai bergerak pelan, lampu dimatikan, menyelinap di antara jalanan becek dan kebun jagung. Mereka tahu, ini bukan sekadar perjalanan pengiriman sapi, ini perjalanan menjemput maut di kandang musuh. Di ujung jalan sana, berdiri sebuah gudang tua yang menjadi markas rahasia Kakang Jagal, dikenal dengan sebutan sarang ular. Pade Gendon memandang Mahendra melalui kaca spion dalam kabin. "Hendra, kau yakin mau lakukan ini?" Suaranya parau, penuh kekhawatiran seorang lelaki yang pernah melihat terlalu banyak darah tumpah di jalanan. Mahendra tak menjawab, ia hanya menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Di hatinya, hanya ada satu tekad, menyelesaikan ini sebelum Kakang Jagal benar-benar mengoyak semua yang tersisa dari nama baik Jabrik. Begitu sampai di dekat gudang, Mahendra melompat turun dari kabin. Ia membawa sebatang besi, tangan kirinya menggenggam sebuah rantai panjang. Tomo dan Pade Gendon menyiapkan diri di sisi lain. Mereka tahu, di dalam gudang itu bukan sekadar anak buah jalanan yang menunggu, di sana ada ular berbisa yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan dan teror. Mahendra menatap pintu besi tua itu, lalu tanpa ragu, menendangnya hingga terbuka. Ledakan suara pintu membuat suasana di dalam berubah tegang. 5 orang preman yang berjaga sontak berdiri. Salah satu dari mereka, Sarman, anak buah setia Kakang Jagal, berteriak, "Siapa lu, bangsat?" Tapi Mahendra sudah melangkah masuk, besinya berayun memecah udara, menghantam dada Sarman hingga pria itu terhempas ke tumpukan karung. Mahendra tak memberi waktu berpikir. Malam di Suramadu sudah mengajarinya satu hal, yang cepat, yang hidup. Pade Gendon dan Tomo ikut masuk, menghadapi dua preman lain di sisi kiri. Sementara itu, Mahendra menerobos ke tengah gudang, tempat Kakang Jagal berdiri, kedua tangannya bersedekap, senyumnya sinis. "Anak Jabrik, berani juga datang ke sini." Suara Kakang Jagal berat, tetapi matanya menyiratkan amarah yang ditahan. Mahendra berhenti 5 langkah dari pria itu. "Aku datang, bukan buat ngobrol," jawabnya pelan, tapi dengan ketegasan yang menghentak. Kakang Jagal berjalan mendekat, menarik sebilah golok dari balik pinggangnya. Ia menatap Mahendra seperti seekor ular yang hendak mematuk. "Bapakmu dulu cuma bisa lari. Aku yang bikin dia minggat dari jalanan ini. Kau pikir, anaknya bisa lebih berani?" Ejekannya menggema di gudang itu. Tapi Mahendra tak bereaksi. Ia hanya mencengkeram besi di tangannya lebih erat. Baginya, ucapan itu hanyalah riak kecil di tengah badai yang sudah bergulung dalam dirinya. Tanpa aba-aba, Kakang Jagal menerjang. Kilatan golok meluncur cepat. Tapi Mahendra, dengan gerakan yang dilatih dari jalanan keras Surabaya, memutar tubuh dan mengayunkan besi ke pergelangan Kakang Jagal.
Benturan logam dengan tulang menghasilkan suara nyaring, disusul raungan amarah. Kakang Jagal mundur selangkah, tapi Mahendra tak melepaskan momentum. Satu pukulan telak mendarat di bahu kiri lawannya, membuat pria itu terhuyung. Di sekitar mereka, suara perkelahian membahana, tapi di titik itu, hanya ada mereka berdua. Untuk pertama kalinya, Kakang Jagal melihat di mata Mahendra bukan sekadar keberanian, tapi nyawa seorang pejuang yang rela mati demi harga dirinya. Dan saat darah mulai mengucur dari pelipisnya sendiri, Kakang Jagal sadar, malam ini, disarangnya sendiri, dia bukan pemburu, dia yang menjadi mangsa. Bunyi besi beradu dengan golok menggema di dalam gudang tua yang pengap. Mahendra dan Kakang Jagal terlibat duel sengit di tengah ruangan, dikelilingi oleh karung-karung dan pecahan kayu. Setiap ayunan Mahendra diiringi suara deru napas berat, sementara Kakang Jagal, meski usianya lebih tua, bertarung dengan liar seperti hewan terpojok. Di luar, suara bentrokan anak buah mereka sudah mulai mereda, beberapa preman Kakang Jagal tergeletak, terkapar di tangan Tomo dan Pade Gendon. Mahendra tahu, ia tak bisa bertarung lama. Tenaganya mulai terkuras, tapi tatapan ayahnya malam tadi terus terngiang di kepalanya, kalau kau harus berkelahi, pastikan lawanmu gak bisa bangkit lagi. Peringatan itu terpatri dalam dirinya. Maka saat Kakang Jagal mencoba menusuk dari sisi kiri, Mahendra menangkis dengan rantai di tangan kirinya, lalu menghantam betis lawannya dengan besi. Kakang Jagal terjerembab, wajahnya menghantam lantai berdebu. Secepat kilat, Mahendra melompat menindih punggung Kakang Jagal, membanting rantai ke leher pria itu dan menarik sekuat tenaga. Kakang Jagal meronta, mencakar lantai, mencoba melepaskan lilitan yang menyesakkan. Namun Mahendra menggertakkan gigi, menarik lebih keras, hingga wajah Kakang Jagal memerah. Nafasnya tinggal sisa, tubuhnya menggeliat seperti ular yang disayat di perutnya sendiri. Ini, buat bapak gue, Mahendra berbisik di telinga Kakang Jagal, suaranya serak oleh amarah. Dengan satu gerakan, ia melepaskan rantai lalu menghantamkan besi ke lantai di sebelah kepala Kakang Jagal. Suara dentumannya menghentak udara. Kakang Jagal terdiam, tubuhnya gemetar, napasnya terengah. Ia terkapar, kalah. Bukan hanya secara fisik, tapi harga dirinya. Runtuh di hadapan seorang anak sopir truk yang berani menghadapi ular di sarangnya. Pade Gendon dan Tomo berdiri di belakang Mahendra, terdiam menyaksikan pemandangan itu. Mereka tak bersorak, tak bertepuk tangan. Mereka tahu, ini bukan kemenangan untuk dirayakan. Ini hanya akhir dari sebuah dendam jalanan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan malam itu, Madura seperti ikut menahan napasnya, menyaksikan satu legenda lahir di atas tubuh ular yang terkapar. Kakang Jagal terbatuk, menatap Mahendra dengan mata penuh kebencian sekaligus ketakutan. Anak Jabrik, kau pikir ini selesai? Bisiknya. Mahendra berjongkok, menatap langsung ke wajah pria itu. Ini gak pernah selesai, tapi sekarang, giliran gue yang pegang jalanan ini. Ia berdiri, meninggalkan Kakang Jagal di lantai, lalu berjalan perlahan keluar gudang, diikuti oleh kedua sahabatnya. Di luar, fajar mulai mengintip di ujung langit. Udara laut membawa aroma asin yang seolah mencuci sisa-sisa darah dan dendam. Mahendra berdiri di atas truk, menatap jalanan kosong di depannya. Ia tahu, jalan ini akan terus penuh duri. Tapi kali ini, ia berjalan bukan lagi sebagai sopir biasa. Ia berjalan sebagai kancil, anak Jabrik, nama yang mulai bergaung di telinga para preman Madura. Dan di belakang mereka, di dalam gudang yang remang, ular itu terkapar, akhirnya jatuh di sarangnya sendiri. Pagi itu, Mahendra duduk di balik kemudi truk tua, menatap jalanan Madura yang mulai sibuk. Di kejauhan, sejumlah kendaraan berlalu lalang, seolah tak peduli dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Namun bagi Mahendra, jalanan itu kini berbeda. Ada beban baru yang menyusup dalam setiap langkahnya, dalam setiap tarikan napasnya. Ia bukan hanya sopir truk lagi, bukan hanya kancil yang dikenal sebagai anak Jabrik. Kini, ia adalah legenda yang baru saja lahir, namun harga yang harus dibayar datang dengan harga yang sangat mahal. Tomo duduk di sebelahnya, menatap Mahendra dengan raut wajah serius. Endra, Kakang Jagal itu bukan orang biasa. Mereka yang tersisa dari kelompoknya pasti bakal cari cara balas dendam. Semua orang tahu kita yang jatuhkan dia. Suaranya rendah, penuh peringatan. Mahendra hanya terdiam, menggenggam kemudi dengan erat, pikirannya melayang ke kejadian tadi malam. Ia tahu benar kata-kata Tomo,
tapi ada yang lebih besar yang kini menggerakkan dirinya, nama. Nama yang diwariskan oleh ayahnya, dan nama yang baru saja ia buat di jalanan Madura. Ini bukan cuma tentang kita, Tomo, jawab Mahendra, suaranya penuh tekad. Ini tentang apa yang mereka anggap sebagai kekuasaan. Mereka pikir bisa menindas orang cuma dengan otot dan ketakutan. Tapi itu berubah. Aku gak akan mundur. Mahendra menatap jalanan yang membentang luas. Ia tahu, semakin besar nama yang ia bawa, semakin besar pula musuh yang datang. Tapi ia tak gentar. Justru, perasaan itu membakar semangatnya untuk terus maju. Pade Gendon, yang duduk di belakang, tak banyak bicara. Wajahnya serius, menatap keluar jendela. Beberapa detik kemudian, ia membuka mulut. Hendra, Kakang Jagal punya banyak koneksi. Ada orang-orang kuat yang jadi bayang-bayangnya. Mereka gak akan tinggal diam. Mereka pasti tahu kamu yang jatuhkan dia. Suara Pade Gendon mengingatkan Mahendra bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Di hadapannya, sebuah peperangan baru sudah dimulai. Mahendra menarik napas panjang. Gue tahu, Pade. Gue gak pikir ini akan selesai semudah itu. Tapi kita harus siap. Kalau kita gak berdiri sekarang, kita akan diinjak terus. Kalau mereka mau cari kita, biar kita yang cari mereka dulu. Jawab Mahendra tegas, seperti seorang pemimpin yang telah siap menanggung semua risiko yang datang. Namun, tak lama setelah percakapan itu, radio truk berbunyi. Suara di seberang frekuensi terdengar serius, bahkan lebih berat daripada biasanya. Kancil, ini Edi dari pelabuhan. Dengar-dengar, ada orang dari Surabaya yang mulai mencari lo. Mereka bilang lo yang bikin Kakang Jagal jatuh. Hati-hati, Kancil. Suara Edi terdengar cemas, namun ada ketegasan yang membuat Mahendra tahu bahwa bahaya tak bisa ditunda lagi. Tomo mengerutkan kening. Lo dengar itu, Hendra? Mereka udah mulai bergerak. Ini gak bakal mudah. Mahendra menatap ke depan, melihat lautan yang luas. Di antara kesunyian dan ketegangan yang mengendap, Mahendra tahu bahwa perang ini akan menentukan siapa yang menguasai jalanan Madura. Gak ada yang mudah di jalanan, Tomo, jawab Mahendra sambil tersenyum kecil. Ini cuma awal, kita gak akan pernah mundur. Biar mereka tahu, Kancil gak takut siapapun. Dengan kata-kata itu, ia menginjak pedal gas, truk tua itu melaju lebih cepat menuju takdir yang tak bisa dihindari. Siang itu, jalanan Bangkalan yang biasanya lengang berubah menjadi medan berburu. Mahendra, Tomo, dan Pade Gendon melintasi jalur lintas provinsi, namun kali ini bukan sapi yang menjadi perhatian mereka, melainkan bayangan-bayangan yang menguntit dari belakang. Truk tua mereka melaju di tengah panas yang menyengat, dan di kaca spion, Mahendra melihat dua sepeda motor berboncengan dengan pria-pria bertato yang wajahnya asing. Mereka bukan orang Madura, itu jelas. Ini bukan sekadar pengejaran, ini adalah perburuan. Tomo yang duduk di sampingnya menoleh ke belakang, rahangnya mengeras. Mereka ngikutin dari tadi, Hendra. Suaranya rendah, namun syarat dengan ketegangan. Mahendra hanya menatap lurus ke depan, matanya tajam. Mereka orang-orang Surabaya, bukan orang jalanan biasa. Anak buahnya si Bedul mungkin. Bedul, nama yang selama ini hanya disebutkan di balik bisik-bisik terminal, preman pelabuhan Surabaya, tangan kanan salah satu bandar besar yang pernah bekerja sama dengan Kakang Jagal. Pade Gendon mengeluarkan senjata tajam dari balik kursi belakang. Kalau mereka mau cari ribut, kita layani, gumamnya sambil menajamkan pandangannya ke jalan. Tapi Mahendra menggeleng. Belum, kita cari tempat aman dulu. Kita gak bisa lawan di jalanan terbuka kayak gini. Suara Mahendra tetap tenang, tapi nadanya mengandung kewaspadaan. Ia tahu, pertarungan di jalan raya cuma akan bikin mereka jadi target empuk. Di tikungan dekat perkebunan tebu, Mahendra mempercepat truknya, mencoba mengecoh para pemburu itu. Namun para penguntit tak tertinggal, malah semakin dekat. Salah satu motor melaju di samping truk, penumpangnya mengayunkan rantai ke kaca spion, membuat pecahan kaca berhamburan. Tomo refleks menarik keluar linggis, tapi Mahendra menahan lengannya. Belum sekarang, teriaknya, menguasai keadaan di tengah suasana panas dan ancaman yang begitu dekat. Di dalam dadanya, Mahendra bisa merasakan dentuman adrenalin seperti genderang perang. Ia tahu, ini bukan lagi soal mempertahankan diri, ini soal siapa yang jatuh lebih dulu. Dan kali ini, ia harus memastikan bukan dia yang jadi bangkai di jalanan. Dengan satu gerakan cepat,
Mahendra membanting setir ke kiri, masuk ke jalan kecil di antara ladang. Truk tua itu meraung, menghantam jalanan berkerikil, sementara suara motor di belakang masih mengikut keras. Pakde Gendon bersiap di belakang, Tomo sudah membuka pintu, siap meloncat. "Sekarang, Endra," teriak Tomo. Mahendra menggertakkan gigi, lalu mengangguk. "Sekarang." Truk itu melaju pelan, dan secepat kilat, Tomo meloncat ke samping, menghantam salah satu pengendara dengan linggis, membuat motor itu oleng dan terjungkal ke ladang. Pakde Gendon melompat ke belakang truk, menghadang dua pria yang mencoba mendekat dari sisi lain. Suara teriakan, deru mesin, dan dentingan senjata bercampur dalam panasnya siang itu. Mahendra menginjak rem mendadak, membuat truk berhenti di tengah jalur sempit. Ia keluar dari kabin, besi panjang di tangannya. Satu pria bertato berlari ke arahnya, namun Mahendra menyambutnya dengan hantaman keras ke dada. Lelaki itu terhempas ke tanah, terbatuk-batuk sambil memegangi dadanya. Di tengah kekacauan itu, Mahendra berdiri tegak, dadanya naik turun. Ia memandang musuh-musuhnya yang terkapar satu persatu. Di balik keringat dan debu, Mahendra sadar satu hal, mereka tak lagi dikejar, mereka kini telah menjadi buruan, yang siap melawan. Malam itu, Mahendra berdiri di tepi dermaga pelabuhan Kamal, ditemani Tomo dan Pakde Gendon. Angin laut membawa bau asin yang bercampur dengan aroma solar dan oli kapal. Di seberang selat, lampu-lampu Surabaya berkelip seperti mata-mata yang mengintai. Mahendra tahu, jika mereka hanya bertahan dan bersembunyi, lambat laun mereka akan dilumat habis. Karena itu, malam ini bukan malam untuk mundur, malam ini adalah malam ketika mereka akan membawa perang ke sarang musuh. Tomo memeriksa parang di pinggangnya, matanya penuh amarah. "Lo yakin mau langsung ke markasnya Bedul di Surabaya, Endra?" tanyanya lirih. Mahendra menatap laut yang tenang di permukaan, tapi menyimpan badai di dasarnya. "Kalau kita gak mulai lebih dulu, kita yang bakal habis," jawabnya pelan, tapi dengan nada yang tak bisa dibantah. Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang harga diri dan nasib jalanan yang selama ini mereka lewati dengan keringat dan darah. Pakde Gendon mengangguk pelan, kemudian menepuk bahu Mahendra. "Kau anaknya Jabrik, preman jalanan, tahu siapa dia. Kalau kau takut sekarang, nama bapakmu yang bakal diinjak-injak," katanya dengan suara serak. Mahendra menatap wajah tua itu, membaca kebanggaan sekaligus kecemasan di sana. Ia balas anggukan itu, lalu menoleh ke arah kapal kecil yang sudah mereka siapkan, satu-satunya jalan untuk menyeberang secara diam-diam ke Surabaya malam itu. Perjalanan di atas perahu terasa sunyi. Hanya suara ombak dan gemerincing rantai besi yang jadi pengiring mereka. Di tengah perjalanan, Mahendra teringat wajah ayahnya, Jabrik, yang pernah bilang, preman gak ditakuti karena ototnya, tapi karena nyalinya. Dan malam ini, Mahendra berniat membuktikan itu. Ia bukan cuma anak sopir, bukan cuma kancil, malam ini, ia adalah bayangan yang akan menghantui musuh-musuhnya. Sesampainya di dermaga Surabaya, mereka bergerak cepat menuju gudang kosong dekat pelabuhan, tempat yang katanya jadi markas kumpul anak buah Bedul. Tanpa basa-basi, mereka mengendap masuk. Begitu pintu didobrak, suara teriakan dan denting senjata langsung pecah. Pertarungan berlangsung cepat dan brutal. Mahendra menghantam kepala salah satu preman dengan besi, Tomo menikam pahlawan yang mencoba melarikan diri, sementara Pakde Gendon menghajar dua orang sekaligus dengan gagang linggis. Darah bercipratan di lantai beton, jeritan mengisi udara. Mahendra tak lagi berpikir, semua gerakan didorong oleh insting bertahan hidup. Setiap ayunan, setiap tendangan, membawa pesan yang sama, jangan pernah ganggu kami lagi. Mereka bukan sekedar bertahan malam itu, mereka mengukir ketakutan di hati para preman Surabaya yang selama ini merasa jalanan milik mereka. Saat debu perkelahian mulai mereda, Bedul sendiri akhirnya muncul dari ruang belakang. Tubuh besar, mata tajam, wajah penuh bekas luka. Ia menatap Mahendra, lalu mendengus. "Anaknya Jabrik, jadi kau yang berani ngacak-ngacak jalanan gue?" Bedul meludah ke tanah, menantang. Mahendra hanya menatapnya lurus. "Bukan cuma jalanan lo yang gue acak, tapi harga diri lo yang gue injak mulai malam ini." Suara Mahendra tenang, tapi nadanya menggema seperti palu godam di ruangan itu. Dan di malam yang basah oleh darah itu, jalanan Surabaya bergetar, karena ada nama baru yang tak bisa lagi mereka abaikan. Nama yang lahir dari jalanan berdarah, Kancil, anak Jabrik,
pemburu yang kini diburu, dan tak pernah takut berburu balik. Fajar baru menyapa Surabaya dengan langit kelabu, seolah ikut menjadi saksi atas malam penuh darah yang baru saja berlalu. Mahendra berdiri di depan gudang yang kini penuh dengan preman-preman yang terkapar, beberapa merintih, beberapa tak sanggup berdiri. Di tangannya, besi yang masih berlumuran darah bergetar pelan, bukan karena takut, tapi karena amarah yang belum sepenuhnya padam. Bedul sendiri tergeletak di lantai, wajahnya lebam, bibirnya pecah, dan kedua tangannya diikat Pade Gendon dengan tali yang mereka temukan di gudang. Tomo berdiri di samping Mahendra, napasnya terengah, tapi sorot matanya tetap tajam. Kita benar-benar bikin geger kota ini, Hendra, gak ada yang bakal ngangka Kancil bakal ngacak-ngacak sarangnya Bedul. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, tapi penuh dengan rasa bangga yang menyesak di dada. Mahendra hanya menatap lurus ke depan, ke arah Bedul yang terkapar, orang yang selama ini dianggap raja jalanan Surabaya, kini tak lebih dari bangkai hidup yang baru saja dikalahkan. Pade Gendon mendekat, menghapus darah di pipinya dengan ujung baju. Mereka semua harus tahu, ini bukan soal siapa yang paling bengis. Ini soal siapa yang berani berdiri di depan. Kalimatnya lirih, tapi terasa berat, seperti nasihat terakhir dari seorang yang sudah kenyang makan asam garam jalanan. Mahendra mengangguk perlahan. Ia sadar, jalanan bukan tempat bagi mereka yang cuma bisa bicara. Jalanan hanya mengenal satu hukum, siapa yang berani, dia yang hidup. Mahendra berjongkok di depan Bedul, menatap pria yang dulu ditakuti itu tepat di matanya. Gue gak datang buat ngerebut apa-apa, Dul, gue cuma mau kalian ngerti, gak semua orang di jalanan bisa kalian injak-injak, ucap Mahendra, suaranya datar tapi menikam seperti pisau. Bedul menahan sakit, tapi ia tahu, malam ini, jalanan punya raja baru. Dan yang lebih menyesakkan baginya, raja itu bukan datang dari geng, bukan dari kelompok besar, tapi dari seorang sopir truk bernama Mahendra. Tanpa berkata lagi, Mahendra berdiri. Ia berjalan perlahan keluar gudang, diikuti Tomo dan Pade Gendon. Di depan pintu, puluhan mata memandang mereka, anak buah Bedul yang kini hanya bisa menunduk, tak satu pun berani bergerak. Jalanan Surabaya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, menyaksikan kekuasaan berubah tangan tanpa suara tembakan, hanya dengan keberanian dan nyali yang teruji. Saat melangkah keluar, Mahendra menatap ke arah langit yang mulai merekah jingga. Kancil gak pernah takut diburu, karena Kancil tahu kapan harus jadi pemburu, gumamnya pelan. Kata-kata itu tak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang yang ada di jalanan. Malam ini, Mahendra bukan lagi hanya anak jabrik. Ia telah menjadi nama yang hidup di setiap bisik dan cerita jalanan, nama yang akan dikenang sebagai pria yang melawan dan menang. Truk tua mereka melaju pelan di jalanan kosong Surabaya, meninggalkan jejak ban di aspal yang basah oleh embun dan darah. Pade Gendon menyalakan rokok, Tomo tersenyum tipis. Kemana kita sekarang, Hendra? Tanya Tomo. Mahendra hanya tersenyum, menggenggam erat setirnya. Kita pulang, jalanan Madura masih butuh kita. Dan dengan kata-kata itu, mereka meninggalkan Surabaya di belakang. Tapi namanya, nama Kancil Jalanan, tetap tinggal, menjadi legenda di antara lorong-lorong kota.